Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita ketemu lagi dalam podcast MWCNU Kecamatan Peret. Yang sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat Dion Burdiono selaku Ketua PAC Ansor Kecamatan Peret. Gimana Pak Dion, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Imran. Gimana nih perjalanan GP Ansor Kecamatan Peret sampai hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa silaturahmi pada podcast kali ini. Pada proses perjalanan GP Ansor, ya alhamdulillah gitu. Ketika melihat dari sisi kaderisasi pun sudah berjalan. Ya. Jadi PKD berjalan di Rosahula berjalan dan di Klatsar pun yang sesuai PR dari para kesepuhan, alhamdulillah di Klatsar angkatan pertama sudah terlaksanakan. Oke. Dan kami pun sering mengadakan diskusi karena diskusi itu ya sangat penting gitu. Kemajuan organisasi ya berawal dari diskusi lah, bertukar pikiran. Iya. Nah, berkaitan dengan kaderisasi ini kan menjadi utama gitu ya di setiap organisasi. Ya. Berapa sih yang sudah terakomodir lah gitu kira-kira di Kecamatan Peret yang sudah masuk ke GP Ansor di Kecamatan Peret yang sudah yang sudah masuk gitu di keanggotaan Ansor di Peret. Oh iya. Untuk GP Ansor sendiri melihat kemarin gitu kan, itu peserta sampai akhir tuh kurang lebih 80 gitu. 80 itu satu periode kan? Satu periode gitu. Jadi kalau misalnya setiap kali kaderisasi misalnya 50 atau 80 gitu kan. Iya. Itu kurang lebih setiap momen kaderisasi itu ya 80 sampai 50 gitu setiap tahun gitu. Berarti ada semacam kemajuan gitu ya di pelajaran utama berkaitan dengan kaderisasi ini. Nah, kalau lihat dari judul sih kan menatap masa depan PAC GP Ansor Kecamatan Peret nih. Yeah. Nah, ketika menatap otomatis akan ada sebuah visi gitu kan. Terutama hari ini Pak Dion sebagai ketua PAC nih. Yeah. Visi walaupun visinya ini kan mestinya ke depan. Tapi karena memang ini di akhir jabatan. Yeah. Apa sih visi yang sudah terlaksana oleh Pak Dion? Ya, visi kan dari awal tuh kan kita tidak terlepas dari apa yang menjadi visi NU atau PBNU itu tentang peradaban, kompetensi dan kemandirian. Dan ini pun menjadi tema konferensi hari ini. Alhamdulillah dijadikan tema. Karena tema ini gitu menjadi sebuah planning atau rencana gitu atau visi ke depan bagaimana kita tidak terlepas membangun peradaban itu tidak jauh dari sebuah wawasan. Jadi meningkatkan sebuah kapasitas gitu. Terus soal pembinaan kader gitu kan. Terus yang kedua itu soal kompetensi. Nah, hari ini jangan sampai ya kader Ansor ke depan itu tidak mempunyai kapasitas itu sendiri gitu. Iya. Jadi harus kompeten secara karir atau secara misalnya punya bisnis usaha. Itu harus mempunyai kompetensi dan tidak terlepas dari pengembangan soft skill itu sendiri, keterampilan gitu. Itu pun menjadi pendahuluan atau prolog dari PDPRT Ansor itu sendiri. Iya. Bagaimana kader Ansor harus unggul gitu kan, mempunyai keterampilan gitu, berakhlak, berilmu gitu, berwawasan luas soal kebangsaannya gitu. Itu pun menjadi visi Ansor ke depan gitu. Terus soal kemandirian itu ya bagaimana caranya bahwa kita berupaya gitu. Kita harus tetap berupaya, jangan sampai kader Ansor khususnya di Peret ini tidak mandiri gitu. Makanya ya di pengurus alhamdulillah banyak pengurus yang aktif juga gitu di usaha, di bisnis gitu. Luar biasa ternyata ya. Bentuk lain dari kemunduran itu ya tadi dengan usahanya dia sendiri. Nah, itu kan personality ketika memang disatukan di pengurus ataupun di GP Ansor, apa sih yang sudah dibangun oleh GP Ansor Peret terutama berkaitan dengan usaha untuk memajukan
kemajuan ekonomi lah, ekonomi di bidang usaha gitu. Ya, gini, ketika melihat potensi di Pleret itu sangat luar biasa. Jadi banyak mempunyai produk-produk unggulan lah gitu. Seperti contohnya gabah, terus misalnya keramik. Sekarang kan lagi viral itu roster gitu kan. Terus ada yang megang interior juga gitu kan. Terus ada kadar ansor yang membuka kayak galon lah kayak gitu buat ini sendiri gitu kan. Jadi potensi apa yang di Pleret itu, bagaimana caranya minimal ansor Pleret itu mampu menjual produk ini gitu. Oh, itu di bidang ekonominya. Bidang ekonominya. Nah, ini kan menjadi sebuah acuan ataupun menjadi sebuah percontohan lah bagi ansor-ansor yang lain mungkin yang bisa melihat podcast ini. Nah, berkaitan dengan tadi pemandirian lah, terus Nah, di Pleret terutama di Pleret nih, karena memang hari ini gitu kan mau konferensi gitu ya, mau konferensi sebentar lagi mau konferensi. Nah, ketika memang bicara pengkaderan itu mestinya ada keberlanjutan ataupun ada pergeseran pengurusan. Nah, sebagai ketua PAC nih hari ini, apa yang bisa ditawarkan untuk konferensi ke depan? Ya, saya kira bahwa dijadikan konferensi ini adalah bukannya sebatas pergantian ketua, tapi apa yang menjadi rangkaian acara konferensi itu kan bagaimana sebuah adanya pokok-pokok pikiran gitu kan, terus mengedepankan bagaimana program ke depan gitu kan. Jangan sampai bahwa emang pergeseran kepemimpinan ini penting, regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan ini penting, tapi jangan sampai bahwa kalau kata Sudan metuk cing gitu. Ditunjuk cicing. Ya, dibentuk mestinya cicing. Bergerak gitu kan, ada pergerakan pemuda ansor gitu ya. Tapi yang saya alami gitu 2 tahun ke belakang ini, jadi alhamdulillah di Pleret ini banyak senior gitu yang support lah gitu, yang memberikan PR gitu kan. PR itu pekerjaan rumah gitu. Tapi dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya di Pleret siapapun yang akan jadi pemimpin tidak akan bisa diam gitu. Kalau misalnya diam ya kita akan mati, akan dimarahi oleh senior-senior kita yang keren gitu. Jadi harus tetap bergerak lah, tetap bergerak. Itu yang dikedepankan sih. Jadi kan gini, kalau di situ ada pergerakan pemuda ansor gitu kan. Nah, dalam kategori pergerakan otomatis kan semua tidak diam, harus bergerak. Nah, dari 2 tahun yang sudah dipimpin oleh sahabat Dion, pergerakan apa saja nih yang jadi unggulan kira-kira seperti itu? Yang jadi unggulan sih kita berbasisnya bahwa yang pertama harus kedepankan kaderisasi gitu. Kaderisasi kami harus capai target itu selesai. Alhamdulillah selesai semua. Apa yang tadi kami sebutkan PKD di Rosah Ula gitu kan, tingkat PAC gitu kan. Terus di Klacar juga tingkat PAC kami laksanakan, itu yang pertama. Jadi kaderisasi. Dan diskusi pun kita jalan. Secara Rijal Ansor pun kami jalan sering mengadakan 2 minggu 1 kali itu pengajian keliling gitu kan. Dari pesantren-pesantren ada yang kita di tempat kopi gitu di pesantren. Jadi dimanapun lah gitu. Ada yang di lesehan gitu. Yang penting ada ilmu yang diserap dari diskusi. Iya, dari diskusi ini. Terus kita pun ada beberapa pada intinya kita pun mencari peluang gitu. Jangan sampai bahwa ansor Pleret khususnya yang keren saya kira. Mesti keren lah, keren. Jangan yang keren tapi mesti keren. Keren gitu. Jadi kita harus benar-benar berkhidmat lah di ansor gitu. Ketika kita sungguh-sungguh berproses, saya kira akan banyak gitu manfaatnya dari proses khidmat ini. Jangan sampai bahwa orang yang tidak berkhidmat, orang yang tidak bergerak gitu, tapi ingin mendapatkan sesuatu keindahan lah, saya kira tidak mungkin lagi. Mungkin hanya mimpi saja gitu. Hanya mimpi saja. Karena memang tidak bergerak tadi ya. Mimpi gitu. Nah, karena memang Fadion ini di ujung kepengurusan ataupun di ujung masa hidmah gitu. Apa sih pesan ke depan ketika memang
kemarin itu 2 tahun ya masa hikmah biar audiens tahu nih. Jadi di Ansor itu kan 2 tahun masa hikmahnya ataupun masa baktinya. Nah, pesan-pesan ke depan Ansor karena memang di kita sebagai pengurus MWCN itu tidak mau nih Ansor itu mati karena judulnya aja pergerakan pemuda Ansor bisa bergerak. Pesan-pesannya apa sih? Kiat-kiatnya apa sih biar tidak terhenti pergerakan ini gitu di Ansor pertama? Yang pertama itu yang harus kita kedepankan itu adalah proses awal di konferensi ini. Jadi nanti proses konferensi ini, jadi proses yang pertama pembukaan, yang kedua itu adalah cara sehan dengan para demisioner. Jangan sampai bahwa ini dilewatkan gitu, karena amanat-amanat dari demisioner atau senior khususnya di Pleret ini akan menumbuhkan kesadaran gitu. Jadi kesadaran untuk bergerak gitu. Karena awalnya itu ya dari bukan kalau doktrin terlalu tinggi mungkin, tapi arahan lah atau PR. Karena kemarin juga harus dapat PR gitu, harus diklacar selama 2 bulan gitu. Oke lah, intinya gitu ya berkaitan dengan keansoran. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran dan menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi terutama kaum muda NU di Kecamatan Pleret khususnya umumnya bagi semua. Closing statement Pak Dion, closing statement ini untuk pesan ataupun kesan ataupun apapun itu berkaitan dengan keansoran. Closing statementnya bahwa kita tetap pertamanya itu harus diniatkan hikmat lah di Ansor ini. Kalau soal keberkahan ya pasti sangat luar biasa lah. Tapi pada intinya bahwa keberkahan itu ya harus kita jemput dengan proses hikmat itu gitu. Proses hikmat, jadi dari tahapan demi tahapan gitu kan, dari proses kegiatan demi kegiatan, program demi program, kita harus ikut bersama-sama dan kita harus pikirkan gitu. Karena Ansor ini ada kawah canda di muka gitu, kawah canda di muka. Jadi proses penggodogan mental, proses pertukaran pikiran, wawasan dan lain sebagainya. Saya kira ketika beres di Ansor akan menjadi orang yang keren lah, saya kira. Orang yang keren. Kami bisa jamin itu, walaupun tidak bisa menjamin secara itu sahabat-sahabat itu seperti itu ya. Ikhtiar lah, ada ikhtiar. Ketika memang kita masuk ke Ansor ataupun ke NU, insya Allah keren. Kira-kira. Terima kasih Pak Dion, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan buat kita semua. Dan doakan kami di podcast ini mudah-mudahan menjadi podcast yang lebih bermartabat dan juga bermanfaat bagi semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.